tampan. Duduk bersila di kursi dipan. Dari sini abang terlihat tampan. Apalagi kalau langsung datang ke Mataram. Cakep, cakep. Makasih Mas Didi. Ya, karena kemarin syaratnya Bang Yoga mau ngisi kalau Vicon, kalau ke Mataram sepertinya ada kendala gitu. Mudah-mudahan di lain waktu bisa datang kemari. Ya, terima kasih, terima kasih. Pertama tentu kami apresiasi dan terima kasih pada Mbak Wiwi dan Bang Yoga yang telah meluangkan waktu bersama kami di sini untuk sharing banyak hal mengisi kegiatan LKK Kohati. Itu hal tersebut sangat bermanfaat tidak hanya bagi Kohati namun bagi keluarga besar HMI Kahmi di NTB. Yang kedua, tadi ada perintah harian Bang Yoga, Getan, dan perlunya Majelis Wilayah dan Daerah segera membentuk Dewan Narasumber. Ya, dalam waktu secepatnya akan kami tindak lanjuti. Nanti secara teknis juga akan kami berkomunikasi seperti apa dan seterusnya. Dan spiritnya memang kami sudah tangkap bagaimana untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengkaderan yang dilakukan oleh HMI. Termasuk di dalamnya tentunya Kohati. Dan termasuk bagian dari itu selain efektivitas pengkaderan juga bagaimana memudahkan secara finansial. Sehingga HMI Kohati dalam upaya melakukan pengkaderan atau kegiatan katakanlah semacam LK dan lain-lain itu tidak lagi terbebani soal pembiayaan untuk datangkan narasumber ya khususnya dari luar NTB tentunya kalau posisinya di NTB. Yang berikutnya tentu Mbak Wiwi, beberapa hal yang telah disampaikan itu sesuatu yang sangat mendasar, yang mana adalah tidak hanya mengurai problem kebangsaan kita yang saat ini, lebih jauh dari itu adalah memberikan satu langkah-langkah prospektif ya, kedepannya harus melakukan apa. Nampaknya itu sesuatu hal yang sangat berat untuk kita sama-sama kawal gitu ya. Dan kami berharap bahwa Mbak Wiwi akan menjadi komandan Indonesia, perempuan Indonesia untuk mengawal itu. Ya. Amin. Kami harapkan bagaimana membangun sinergi bersama seluruh elemen bangsa yang memberi perhatian terhadap banyak hal yang disampaikan oleh Mbak Wiwi itu. Diharapkan Mbak Wiwi menjadi orang terdepan untuk mengkonsolidir kekuatan perempuan Indonesia untuk menjawab berbagai masalah yang dikemukakan itu. Dengan demikian kita harapkan bahwa dengan langkah-langkah sinergitas dan konsolidasi itu, kita harapkan perempuan Indonesia ke depannya lebih memberi peranannya lebih tinggi lagi. Karena sebagaimana data-data yang dikemukakan itu memang sesuatu hal yang terjadi gitu di kita. Bahkan Mbak Wiwi, ya katakanlah ada sejumlah tertentu, katakan kader-kader atau unsur perempuan terakomodir di beberapa kelembagaan, termasuk di legislatif, itu kami lihat tidak pada potensi menunjukkan performanya dengan baik. Faktornya karena kualitasnya belum memadai untuk memasuki wilayah itu. Jika peningkatan kualitas itu sangat penting bagi perempuan untuk membuktikan diri bahwa penghargaan negara yang melindungi secara konstitusional, khususnya adanya regulasi kaitan dengan ada porsi tertentu bagi perempuan untuk diberikan ruang, itu harus dibarengi dengan tanggung jawab bagi perempuan sendiri untuk membuktikan diri bahwa mereka adalah betul-betul qualified untuk menduduki itu. Itu
masalah tersendiri menurut saya. Yang terakhir, nah ini Yunda Wiwi aja nih. Kami berharap NTB menjadi pilot proyek terhadap beberapa hal yang nanti kami juga akan telaah itu, bangun desainnya seperti apa. Nah, setelah nanti katakanlah konsepnya itu kami katakanlah setengah matang, kami akan minta masukan khusus dari Mbak Wiwi. Kemudian next time kita implementasikan di NTB untuk bagaimana membumikan ya pemikiran-pemikiran Mbak Wiwi yang luar biasa itu. Yang kita harapkan, katakan NTB menjadi pilot proyek, kita harapkan juga daerah-daerah lain bisa kita bangun hal yang sama. Sehingga ini sekali lagi tidak pada tataran wacana, konsepnya, atau melakukan hal-hal yang bersifat transformasi intelektual semata. Namun ini juga harus kita implementasikan pada tataran yang nyata begitu. Sebagai wujud kita bagaimana secara sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan apa yang menjadi visi HMI ya. Khususnya adalah bagaimana betul-betul kita membangun Indonesia ini secara adil dan makmur dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu respon kami ya. Bang Yoga dan Yunda Wiwi, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Mas Didi. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Ketua Presidium Majelis Wilayah Kahmi Nusa Tenggara Barat. Izin Yunda Prof dan juga Kakanda Viva Yoga Mauladi MSI. Agenda selanjutnya Kanda pada kesempatan presidium ini yaitu diskusi sedikit Kanda. Mungkin nanti akan ada 3 pertanyaan. Sebentar, saya bisa menanggapi Mas Didi tadi. Oh, enggak. Koordinator presidium. Silahkan. Boleh ya? Enggak. 1 menit aja. Ya. Mumpung belum lupa gitu. Berkaitan dengan konsep yang perlu dibumikan ya. Saya memang lama ya tidak ke Kahmi lagi. Saya itu lulus sarjana S1 gitu. Terus sudah tidak pernah cawe-cawe dengan HMI atau Kahmi gitu ya. Paling narasumber tempo-tempo lah kadang-kala gitu. Baru 2017 itu kita membuat simposium gitu ya. Simposium pertama kali ya, para guru besar dan doktor melakukan itu. Saya dalam posisi yang seperti forum saja, forum gubes gitu ya, forum guru besar. Kita lakukan simposium meskipun tidak ada duitnya gitu ya. Muncullah 2 buku itu, Membangun Indonesia Memihaki Bangsa Sendiri, jilid 1, jilid 2 dengan 6 gitu bidang keilmuan. Itu luar biasa menurut saya. Tahun 2017 bulan Oktober itu kita launching kan gitu ya. Dan setelah itu Munas saya masuk di Kahmi gitu ya. Ya masuk ikut-ikutan aja, enggak tahu. Seumur hidup enggak pernah ikut Munas ini. Ini cerita lucu sebetulnya. Ikut pertama suasananya kayak pilkada gitu kan. Sementara saya ini political scientist, ilmuwan politik yang selalu dengan partai melihat pilkada, dan saya sangat tidak happy gitu ya dengan suasana yang di mana kok Munas kok seperti pilkada kan gitu ya. Baru tahu saya lah jam 2 pagi itu saya sempat mau mundur itu sebetulnya. Ini cerita sebenarnya itu. Mau mundur karena nuansanya tidak asik menurut saya gitu ya. Ada uang, ada itu, aduh nggak asik gitu. Saya 1 perak pun nggak ada uang keluar kan gitu. Oleh karena itu saya sedih, muka saya murung gitu kan. Lalu disuruh membaca fakta integritas ya waktu itu jam 2:30 pagi itu. Fakta integritas sebagai presidium terpilih atas nama presidium terpilih. Dan di situ saya niatkan sebetulnya masuk di Kahmi, apa yang menjadi
ilmu yang saya miliki itu saya ingin gitu ya aplikasikan. Maka saya membangun konsep desa cerdas tahun 2016 itu sebetulnya. Di luar, kebetulan di Pergerakan Indonesia Maju yang ketua umumnya adalah Prof. Din Samsudin. Tapi saya wakil ketua umum yang mengomandangi untuk desa cerdas. Lah, desa cerdas saya aplikasikan di beberapa daerah, baik itu kota maupun kabupaten. Jadi kalau kabupaten desa cerdas, kalau di kota kelurahan cerdas kan gitu. Nah, tapi sekarang ini ternyata LIPI mau dilebur, gitu kan? 2017 saya bawa ke LIPI mau dilebur menjadi BRIN. Oleh karena itu, kemarin saya dengan sangat proaktif mengusulkan kepada pimpinan BRIN, gitu ya, yang tadinya kepimpinan LIPI menjadi pimpinan BRIN, saya ingin mengawal SOSHUM, Sosial Humaniora. Tadi Mas Viva mengatakan sosial humaniora. Di situ sosial humaniora kita kawal, melibatkan orang-orang yang betul-betul punya dedikasi, punya ilmu yang oke dan sebagainya, 7 gitu, saya ajak gitu. Dan pada saat yang sama, tidak hanya SOSHUM kita kawal, tapi juga BRIN. BRIN dengan mengaplikasikan, saya ubah, tidak desa cerdas lagi, tapi desa inovasi. Jadi seketika aja muncul, gitu ya. Ini khas Kohati, muncul langsung. Saya sebutkan, happy banget, gitu ya. Kepala BRIN happy banget. Desa inovasi, kelurahan inovasi, kota inovasi, gitu ya. Karena apa? Karena BRIN itu adalah research and innovation, kan gitu. Saya buat itu. Jadi nanti formulanya adalah mix, gitu, hybrid, gitu, antara daring dan luring, gitu. Karena kita tidak mungkin luring semuanya atau daring semuanya. Oleh karena itu akan entah 40 luring, 60 daring, gitu kan. Ya, seperti itu formulanya, rohnya adalah dari desa cerdas, kita perbaiki, kita tambah dan sebagainya karena ada nuansa digital gitu. Nah, kita masukkan di sana. Bagaimana? Dengan 5 smart gitu ya. 5 pilar utamanya, membangun smart people, membangun smart economy, membangun smart governance-nya, membangun smart living and environment, dan terakhir smart heritage. Jadi heritage-nya itu kita munculkan, kebimaannya, kesumbawaannya, kan gitu ya. Nanti itu menarik, kemataramannya gitu. Itu heritage. Itu kalau diikutkan kontestasi di luar, seperti Teluk Bintuni ya, yang kita nilai waktu itu bagus gitu kan, 2 tahun yang lalu, itu kita ikutkan di internasional, apa yang terjadi? Dapat juara dia. Karena apa? Sinergi dengan masyarakat lokal, kultur lokal, pelibatan itu semua, itu yang menjadikan mereka sangat tertarik dan kagum gitu ya. Penilai-penilai di luar negeri itu tertarik. Saya pernah ikut di Jerman waktu itu, Jerman Timur, di Den Haag ya waktu itu. Iya, Jerman Timur ya. 3 tahun yang lalu itu saya nonton seperti apa penilai-penilai di sana itu. Kagum dengan heritage kita itu, kultur kita, kebersamaan memberikan solusi terhadap malaria di Teluk Bintuni, itu satu contoh. Lalu Aceh juga mendapatkan, lalu ada kementerian juga mendapatkan kemarin. Jadi sudah berturut-turut 5 kali mendapatkan. Itu bagus sekali. Nah, kalau nanti di NTB, dimanapun di NTB akan dibumikan model desa cerdas, kelurahan cerdas, atau nanti saya akan usul kepada kepala BRIN, mungkin satu bisa diaplikasikan di sana gitu ya. Karena janjinya kepada saya mungkin sekitar 2-3 model gitu ya. Entah di daerah yang berbeda, itu kita aplikasikan gitu. Nah, ini insya Allah bulan depan kita matangkan lagi konsepnya, karena ada mendadak muncul di pikiran saya tentang inovasi tadi itu. Nah, karena inovasi pastinya lah ipteknya dan sebagainya itu muncul semua. Jadi kita tidak sekedar melek baca, tapi literasi kan gitu. Lebih advocacy ke capacity building kan gitu. Lalu di situ juga, kalau karena ilmu saya ilmu politik gitu ya,
saya lebih pro gitu ya, keberpihakan saya pada civic education, itu satu contoh. Jadi bagaimana kita nanti meng-create gitu, menciptakan gitu warga-warga negara yang memiliki sense of belonging gitu ya, bangga menjadi warga negara. Jadi bukan saya Indonesia, saya Pancasila, itu kuno gitu kan, bukan itu, tapi lebih ke substantif gitu ya, karena kita memberikan satu asupan yang menyentuh langsung kecerdasan. Jadi jangan kecerdasan itu justru ditumpulkan. Nah, ini yang salah menurut saya. Dengan slogan-slogan, dengan umbul-umbul gitu. Tidak, kita tidak perlu itu. Tapi kita perlu gitu ya mencerdaskan itu dalam artinya yang hakiki gitu. Bukan kita pro pada peningkatan SDM, tapi pembodohan terjadi kan gitu. Nah, itu tutur kata dan tindakan kita itu sebagai alumni gitu ya, sebagai insan cita itu harus cocok gitu loh, nyambung, connected gitu. Nah, ini yang kita harapkan nanti memang kita membangun manusia-manusia yang berkarakter, dimulai dari tentu alumni kita yang berkarakter. Karena dengan apa tadi Mas Viva bilang ini era disrupsi, era new normal, ketidakpastian itu akan terjadi. Jadi era di mana ketidakpastian, uncertainty itu hadir di tengah kita. Dengan ketidakpastian seperti itu, kita harus memperkuat gitu ya bangunan kita, baik dari dimensi values gitu ya, maupun substansi. Jadi nilai-nilai budaya kita kuatkan gitu ya, kemandirian kita, kejujuran kita, integritas kita gitu. Nah ini, jadi berpikir kita itu nggak boleh kecil sekarang itu. Berpikir yang mau tidak mau kita dipaksa visioner gitu. Nah saya masih melihat sebagian besar dari alumni ini masih terkungkung oleh inward looking gitu ya, belum outward looking, belum visioner kan gitu. Nah ini yang kita harus ajak, kita ubah mindset, cultural set kita ini dipaksa untuk berubah gitu ya. Jadi change from within dulu kita. Berubah ya di internal kita, di KAHMI, di HMI gitu kan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadi pionir, kita akan menjadi role model kan gitu. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, buru-buru mau membantu negara bangsa ini menegakkan, tidak mampu kita. Karena kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Nah, ini yang bagus sekali. Jadi kita ambil satu pilot project nanti itu membangun ya di aras yang paling bawah, lokal gitu ya. Desa inovasi. Ya, wah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan tentu pemerintah akan happy gitu ya. Tidak capek-capek mikir, sudah ada konsepnya kan gitu nanti. Jadi kita akan lakukan itu. Nah, itulah antara lain sumbangsi kita. Dan itu kelebihan dari para alumni kita itu berpikir itu lebih out of the box. Jadi berpikir yang lebih move on ya, lebih beyond gitu. Sudah memikirkan ke depannya. Dan kita sudah masuk sekarang ini ke era disrupsi dan real new normal. Jadi kalau kita masih cara berpikir kita jadul, kita pasti outdated gitu ya. Kita lag behind, kita tertinggal gitu. Karena jauh sudah. Mohon maaf kalau kita kongko lah di satu kafe gitu ya. Yang di situ enggak banyak pribuminya, itu ngerasa banget kita sudah lag behind kan gitu. Sementara mereka sudah lari-lah. Ini yang kita harus kejar. Untuk menyemangati adik-adik kita bahwa kita tidak boleh punah gitu ya. Kita tidak hanya tertinggal tapi punah gitu. Karena apa? Kita tidak adjust cepat gitu ya. Kita harus agile, kita harus adaptif gitu ya. Lincah untuk menyesuaikan diri dan sebagainya. Nah, kita harus punya itu. Jadi jiwa itu yang harus sekarang merasuki pada diri kita. Bahwa saya pro pada nilai-nilai budaya itu yang harus kita muliakan gitu. Supaya apa? Kita punya jati diri kan gitu. Kita jangan sampai kehilangan jati diri hanya seolah-olah kita ingin maju. Tidak boleh. Berdemokrasi kita konyol ya belakangan ini karena apa? Kita belum sempat membangun nilai-nilai budaya politik yang tepat, tapi lalu kita sudah meninggalkan itu, lalu demokrasi yang dari barat itu tidak suitable dengan
masyarakat kita yang komunal dan permisif. Itu satu contoh. Itu Mas Didi. Jadi saya mengapresiasi ya usulan dan harapan tadi itu, insya Allah itu bisa connect. Saya akan update nanti apakah mungkin jadi role model kalau BRIN bisa mengimplementasikan itu sehingga nanti akan ada jejaring dan insya Allah kalau sudah bisa dilakukan itu dana tidak perlu kita pikirkan gitu loh. Ya, oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih Yunda Prof. Iya, terima kasih atas respon yang sudah diberikan oleh Yunda Prof. Mungkin sedikit Yunda Prof karena ini temanya tema LKK maksudnya Yunda Prof dan Bang Viva Yoga, meningkatkan peran dan kualitas muslimah untuk membentuk perempuan yang responsif. Jadi mungkin di sini pemaparan dari Abang Viva Yoga tadi dan juga Ayunda Prof akan direspon ini Yunda. Ya, silakan. Oleh teman-teman bagus yang ada di forum ini. Mungkin ada 3 penanya nanti Yunda. Iya, kita sudah mengerucut ke sana. Silakan. Enggak, siap Yunda. Izin mungkin silakan dari peserta LKK yang akan 2 orang ya dari peserta LKK yang akan memberikan pertanyaan untuk Ayunda Prof dan juga Abang Viva Yoga dan mungkin nanti dari sebelah kanan saya 1 penanya saja. Iya, terima kasih. Dipersilakan. Dari peserta Kohati silakan yang akan memberikan pertanyaan 2 orang ya karena di sini 3 orang penanya ya kesempatannya kita berikan kepada 3 orang penanya saja ya silakan mungkin dari Ketua Umum Komisariat Hukum silakan dipersilakan untuk memberikan 1 pertanyaan silakan ya tepuk tangan dulu untuk Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Adinda Elang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yunda, Kanda, yang sama-sama kami. Ya, silakan berdiri. Iya. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya dalam perkembangan zaman hari ini tentu HMI harus memiliki sebuah kepekaan atau adaptif terhadap perubahan zaman hari ini. Dalam hal-hal training, kemudian HMI harus adaptif, harus mengkomparasikan dalam setiap agenda-agenda trainingnya, dalam setiap pemahaman-pemahaman kadernya tentunya dalam aspek digitalisasi. Nah, dalam hal ini kemudian menindaklanjuti tanggapan-tanggapan tadi, atau ada hal-hal yang bersifatnya training, izin Kanda Koordinator Presidium, saya ingin menyampaikan beberapa hal kondisi HMI di Universitas Mataram tentunya. Pertama, menurut putusan rektor, mohon maaf saya ulangi, putusan Menteri Riset Dikti waktu itu memberikan ruang kepada OKP untuk terlibat dalam kehidupan kampus, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi problem atau kendala kita dalam setiap agenda-agenda HMI di kampus di UNRAM ataupun di perguruan tinggi di Kota Mataram. Adanya ketutupan atau tidak memberikan ruang-ruang demokrasi yang seharusnya memberikan wadah atau tempat bagi kami sebagai seorang mahasiswa tentunya di kampus untuk melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan. Walaupun kami juga di Fakultas Hukum diberikan kegiatan ataupun diberikan izin, ada beberapa fakultas-fakultas atau ada beberapa kampus-kampus yang tidak diberikan izin. Seharusnya HMI sebagai organisasi diberikan sebuah ruang yang untuk meningkatkan ekspresinya di tataran kampus tadi. Karena semenjak adanya NKKBKK, ruang lingkup kampus itu menjadi sebuah hal yang tidak lagi diisi oleh kader HMI tentunya. Padahal kalau kita melihat sejarah perjuangan himpunan ini, dia mulai dari kampus, dari masjid, kemudian di kampus, itu adalah sebuah tempat proses pembelajaran bagi kader-kader HMI dalam sejarah perjuangan dari himpunan mahasiswa Islam. Itu yang perlu saya sampaikan Kanda terkait dengan kondisi kampus, kiranya mungkin bisa ditindaklanjuti atau disampaikan kepada menteri nantinya mungkin.
beberapa hal-hal yang ingin saya sampaikan, Kanda. Iya. Karena kami menginginkan yang namanya sebuah proses pembelajaran demokrasi yang ideal dalam tataran kampus atau universitas tentunya. Tidak pernah membatasi atau tidak ingin memberikan warna-warna baru di kampus itu. Bahwasanya semua golongan, semua elemen, semua organisasi, semua OKP itu bisa terlibat dalam setiap proses dinamika organisasi atau dinamika kemahasiswaan yang ada di kampus. Sehingga apa? Sehingga kampus menjadi wadah atau laboratorium intelektual yang menghasilkan sebuah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki visi dan ideologisasi yang kuat dalam kehidupan kita berbangsa atau menghadapi tantangan bangsa ke depannya. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Kemudian terkait dengan HMI hari ini, tentu saya juga mengikuti kemarin juga Kanda terkait dengan jihad ekonomi atau halal bihalal yang diadakan kami dengan tema diskusinya dengan jihad ekonomi. Melihat kondisi seperti ini juga tentunya kita sebagai sebuah kader HMI, karena di kader HMI ada mengatakan namanya di tujuan itu ada namanya pencipta. Sebelum sampai kepada tataran pencipta, tentu kita harus memiliki sebuah pemahaman tentang akademis. Nah, pencipta-pencipta yang ada di kader HMI tentu harus kita berikan sebuah wadah atau berikan sebuah wadah bagi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam hal apa? Dalam aspek ekonomi mungkin ini Kanda. Karena HMI itu harus hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan kemandirian pikiran atau kemandirian politik, dan tentunya yang harus diatensi secara khusus sebagai kita kader HMI adalah kemandirian secara ekonomi juga Kanda. Karena bagi saya untuk bisa meneguhkan sebuah khitah perjuangan dan sifat independensi HMI, maka HMI harus bersikap secara mandiri tentunya. Maka dalam hal-hal yang bersifatnya mungkin ekonomi, sehingga diberikan sebuah wadah tadi bagi kader-kader HMI untuk menyalurkan aspirasi atau menyalurkan minat dalam bidang kewirausahaan atau entrepreneur itu Yunda, untuk bisa kader-kader HMI mandiri secara ekonomi juga. Dalam artian untuk tidak begitu bergantungan terhadap iuran anggota ataupun iuran dari alumni saja. Setelah berkegiatan sudah selesai, tidak ada pengelolaan anggaran, sedangkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga HMI itu dijelaskan dengan jelas dan terang di sana terkait dengan pengelolaan anggota HMI. Kemudian dalam yang ketiga mungkin Yunda, buat Yunda Prof. Siti Zoro, melihat beberapa tentang keperempuanan dalam ranah politik, justru dengan adanya yang ingin saya tanyakan ini Yunda, apakah dengan adanya kuota 30% dalam ranah eksekutif dan partai politik itu justru mempersempit ruang-ruang dari peran perempuan dalam ranah politik atau ranah publik gitu. Kalau kita melihat tentang konsep kesetaraan gender yang sering didiskusikan oleh teman-teman perempuan tentang kesetaraan gender yang sering didiskusikan tentang perempuan, justru dengan adanya pembatasan bahwasanya itu juga menjadi pengurangan atau memberikan seolah-olah memperlihatkan perempuan-perempuan itu justru dispesialkan. Akan tetapi yang seharusnya perempuan-perempuan itu harus hadir dengan sebuah konsep, gagasan dan kemandiriannya, baik secara pemikiran dan segala macamnya untuk bisa ikut terlibat dalam ranah publik tadi. Itu Yunda, mungkin apakah keterlibatan perempuan dengan adanya batasan 30% di ranah publik atau politik itu justru mempersempit ruang kebebasan perempuan dalam ruang publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ketua Umum. Dan selanjutnya dari Kohati ini Yunda Prof dan juga Kakanda Viva Yoga. Dan mungkin selanjutnya dari peserta LKK Yunda. Ya izin silakan Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ya, diberikan. mohon ya ketika bertanya singkat, jelas dan padat saja. Ya. Saya Gita Lestari Bakti, cabang Buah Raya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini yang pertama,
selaras dan senada dengan tema yaitu meningkatkan peran dan kualitas muslimah untuk membentuk perempuan yang responsif. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Ayunda ini bagaimana sih kita sebagai HMI-Wati ini membentuk perempuan yang responsif, sementara saat ini HMI-Wati itu kebanyakan ya dia itu hanya masih sebatas basic training saja, maksudnya HMI-Wati saja dalam lingkupnya itu tidak seluruhnya yang responsif. Bagaimana kita sebagai HMI-Wati ini membentuk perempuan secara keseluruhan ini untuk responsif, sementara di ranah kita sendiri saja masih banyak yang belum seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Ayunda ini mengenai kuota 30% di dunia politik ini? Apakah ini tidak menjadi gambaran kepada kaum pria bahwa begini kan 30% ini belum terpenuhi. Apakah 30% dengan adanya kuota 30% ini tidak akan menjadi gambaran kepada para pria bahwa ini adalah kelemahan dari perempuan-perempuan saat ini karena kuota 30% saja itu belum terpenuhi. Sementara masih banyak di luar sana yang menuntut untuk adanya kesetaraan walaupun sebenarnya sudah setara ya. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Adinda. Dan selanjutnya silakan Adinda yang di sebelah sana. Ya, singkat, padat, dan jelas saja ya. Perkenalkan nama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama Adinda Rusdayanti dari HMI Cabang Bima yang merupakan peserta LKK Cabang Mataram. Jadi di sini Adinda ingin bertanya kepada Ayunda Prof. Dan juga materi yang telah disampaikan Ayunda itu cukup membuat semangat Adinda untuk bagaimana mengambil andil dalam dunia publik. Akan tetapi Ayunda, saya ingin bertanya terkait permasalahan perempuan. Dan juga Adinda ini kan merupakan sedikit gugup. Jadi ada permasalahan perempuan yang cukup serius yang dirasakan oleh Adinda sendiri. Bagaimana Adinda kan merupakan kader HMI yang masih tinggal dengan orang tua. Dan juga pastinya ada keterbatasan dari orang tua untuk Adinda berproses gitu. Dan juga jika Adinda keluar rumah dan mengikuti kegiatan-kegiatan dan sebagainya, pasti ada asumsi-asumsi negatif dari masyarakat. Nah, yang ingin Adinda pertanyakan adalah Adinda hanya ingin memberikan motivasi lah ataupun hal-hal yang mesti dilakukan Adinda dan juga HMI-Wati sekarang ini untuk bagaimana merespon daripada isu-isu dari masyarakat tersebut agar HMI-Wati bisa masuk dan bergabung dalam ranah publik. Mungkin itu saja. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayunda dan Kakanda koordinator Presidium kami Majelis Nasional. Mungkin pertanyaan dari ketiga penanya tadi sudah ditulis atau Adinda baca? Nggih, Kanda. Adinda bacakan atau sudah. Oh, nggih. Silakan Yunda, nggih silakan. Mas Korpres dulu, Mas Viva. Ya, terima kasih Prof. Siti Yuhro. Jadi yang pertama soal kebijakan di kampus NKK-BKK. NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Daud Yusuf pada waktu itu karena menilai kampus sangat politis dan dijadikan sebagai pergulatan politik yang berpengaruh terhadap kekuasaan, sehingga muncullah kebijakan NKK-BKK yang membatasi proses demokrasi dan kreasi mahasiswa di kampus. Tapi kemudian pada zaman Fuad Hasan dicabut, diganti dengan Peraturan Umum Organisasi Kampus, yaitu berdirinya SMBT itu. Dan sekarang dengan undang-undang yang baru, saya rasa sudah tidak ada lagi NKK-BKK. Problemnya adalah HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan organisasi yang lain itu adalah merupakan organisasi ekstra kampus. Cara pendekatannya ya ini tergantung kepada
proses kreasi masing-masing adik-adik HMI di fakultas masing-masing. Kalau di Fakultas Hukum itu kan alumninya banyak. Ada juga kakak saya di situ, Profesor Gatot Dwi Hendro Wibowo di situ kan juga. Jadi sangat longgar dan sangat mudah. Tapi bagi fakultas yang lain itu mungkin jadi kendala. Oleh karena itu tidak dan jangan berpatah semangat. Kalau kemudian proses untuk kegiatan tidak bisa di dalam kampus, ya di samping kampus saja, ya, nggak apa-apa. Tapi intinya bahwa HMI hidupnya di kampus. Orientasi HMI adalah bagaimana meningkatkan kampus itu sesuai dengan misi HMI. Caranya adalah meningkatkan peran-peran HMI di kampus. Banyak cara secara struktural adalah menguasai organisasi intrakampus. Kemudian yang kedua, membuat program-program yang berpengaruh terhadap kehidupan kampus yang demokratis, yang mengembangkan ide-ide dan gagasan mahasiswa sesuai dengan misi HMI. Karena begini, mahasiswa itu adalah merupakan populasi terkecil dari masyarakat. Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berpendidikan punya kenikmatan menjadi mahasiswa, sangat kecil sekali. Dan menjadi aktivis itu adalah merupakan bagian kecil dari mahasiswa. Tidak seluruh mahasiswa itu mau, mampu, dan menjadikan pilihan hidupnya untuk menjadi aktivis kampus, baik intrakampus maupun ekstra kampus seperti di HMI. Tapi jangan lupa bahwa kata Jack Newfield dikatakan, meskipun berkomunitas kecil, berjumlah kecil, tetapi aktivis kampus itu adalah merupakan prophetic minority, yaitu kelompok kecil yang punya kemampuan seperti seorang nabi yang mampu melakukan transformasi sosial, perubahan sosial di kampus dan berpengaruh terhadap masyarakat dan negara. Jadi setiap perubahan itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Dan perubahan di kampus itu pasti dimulai dari para aktivis-aktivis kampus yang punya idealisme dan punya pemikiran yang jelas sesuai dengan visi perjuangannya. Nah, di HMI harus fokus di kampus. Cobalah untuk kembali lagi merubah orientasi gerakan HMI. Bagaimana caranya HMI bisa eksis di kampus? Toh sekarang untuk bisa belajar bahasa Inggris tidak usah masuk HMI, bisa di YouTube. Untuk bisa belajar bahasa Arab tidak harus masuk HMI, bisa di YouTube. Untuk bisa mengerti tentang kuliah hukum, kuliah ideologi, tidak harus masuk HMI. Ada di YouTube, ada di tangan melalui smartphone. Jadi itulah tantangan HMI. Saya mengusulkan tiap-tiap komisariat fakultas membentuk kelompok studi, study club yang berbicara khusus fakultatif orientasi pada bidangnya masing-masing. Bagi Fakultas Hukum, bikinlah kelompok studi hukum. Bagi Fakultas Komisariat Ekonomi, bikinlah kelompok studi ekonomi. Jadi bikin bank data, bikin bank-bank soal, kemudian diskusi soal materi-materi perkuliahan, mengundang tamu-tamu, kumpulkan teman-teman. Jadi proses interaksi sosial itu akan memberikan jawaban tentang student need dan student interest. Jadi kebutuhan mahasiswa itu apa? Bisa kita dapatkan melalui HMI. Oh, ternyata saya belajar dari YouTube tidak cukup, saya harus masuk HMI. Nah, proses ke arah sana itu harus bisa dilakukan setelah para kader-kader yang ikut LKK, ikut LK2, LK3, berproses menjadi pionir di komisariatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Gua Raya dan dari Bima, Rusdayanti, soal perempuan dan politik dan ekonomi. Jadi kebijakan 30% perempuan itu punya banyak perspektif. Perspektifnya karena memang sebagian dari jumlah perempuan yang masuk pada wilayah politik itu masih kecil atau masih rendah jumlahnya. Kalau dari sisi jumlah sudah melebihi 30%,
saya rasa secara politik di DPR akan menghapus kebijakan affirmative action 30% perempuan. Kenapa disyaratkan di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 sampai saat ini dan masih diberlakukan? Karena saya melihat sebagian besar perempuan tidak suka, tidak mau, tidak berani masuk politik. Karena politik itu adalah kotor. Politik itu adalah dunianya para kaum laki-laki. Politik itu adalah dunianya kaum preman, kaum begal. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi kebanyakan persepsi negatif terhadap dunia politik. Nah, oleh karena itu perlu pendalaman lebih lanjut bagi perempuan-perempuan Kohati yang mau masuk politik, harus mengerti tentang politik secara esensial. Yang pertama itu karena persepsinya negatif dan menurut saya perlu diperbaiki. Yang kedua, karena perempuan tidak mandiri secara ekonomi. Kalau dia punya uang, kalau dia punya dia mandiri, tentu dia tidak akan tergantung pada orang lain, apalagi tergantung pada suami dalam hal finansial. Ketika proses politik, misalnya pencalonan, caleg, itu kan tidak bisa hanya berkata-kata, tapi kan juga harus perlu materi, perlu logistik, perlu uang transport, perlu makan minum, perlu kampanye. Itu kan tidak bisa hanya dengan doa, tetapi itu perlu logistik. Kebanyakan kaum perempuan tidak mandiri secara ekonomis sehingga bergantung kepada suaminya, tergantung pada keluarganya. Itulah yang menyebabkan kendala sehingga perempuan itu jumlahnya kecil masuk politik. Yang ketiga, karena persepsi kultural yang kemudian menyebabkan beban-beban kultural itu menjadikan lebih baik perempuan itu mengerjakan peran-peran domestik saja. Kalau untuk peran-peran publik, menjadi anggota legislatif, menjadi hakim, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden, itu tidak usahlah gitu. Itu pun sebagian kecil. Meskipun di dalam dunia kenyataan hal itu tidak terbukti. Ada perempuan Indonesia menjadi presiden, ada perempuan Indonesia menjadi gubernur, ada perempuan Indonesia menjadi Kohati juga menjadi bupati, ada di Luwuk Utara itu atau Luwuk Timur itu. Dan itu menunjukkan bahwa persepsi tentang beban kultural, kemudian persepsi bahwa politik adalah dunia laki-laki, persepsi bahwa perempuan tidak mandiri secara ekonomi itu terbantahkan. Jadi tinggal kemauan, keberanian, dan niat dari kita, dari Kohati, dari Horhati, mau menentukan hidupnya di mana. Apakah masuk politik apa tidak. Kalau tidak, ya itu juga menjadi pilihan gitu. Misalnya saat ini untuk pengembangan entrepreneur Indonesia masih rendah, hanya sekitar 3,4%. Kalau di Singapura sekitar 8%, masih sangat kurang sekali. Nah, pengembangan jiwa entrepreneurship di HMI, di KAHMI itu juga perlu dikembangkan. Jadi untuk melakukan aktualisasi diri, memberikan manfaat buat masyarakat, agama, dan negara itu tidak hanya melalui jalur politik, melalui jalur ekonomi bisa, jalur budaya bisa, melalui jalur akademisi seperti Prof. Siti Juhroh yang luar biasa juga bisa, melalui TNI Polri juga bisa gitu loh. Jadi intinya bahwa jangan nganggur, jangan berputus asa, jangan kemudian banyak alasan karena malas. Itu kan banyak terjadi seperti itu kan. Aduh, karena gini, itu gini, karena gini kan. Padahal dia nggak mengerjakan apa-apa, hanya argumentasi bahwa dia menjustifikasi kenapa dia tidak bisa karena malas. Begitu. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kohati, Nusa Tenggara Barat, dan seluruh Indonesia. Jadi pokoknya intinya dari sisi peran domestik, peran publik itu sudah tidak jadi masalah bagi HMI, Kohati, dan dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dari sisi peluang, ada gender equity, ada bersamaan gender yang harus kita perjuangkan hingga kemauan keras, kerja keras, tekun, fokus,
efisien, efektif, dan mandiri secara ekonomi maupun politik. Itu yang menjadi harapan kita. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Koordinator Presidium KAHMI Majelis Nasional. Dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ayunda Prof untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman HMI Cabang Mataram. Iya. Iya. Sudah bisa dengar saya? Bisa dengar ya? Nggih, bisa Yunda. Oke. Tadi yang pertama adalah pertanyaan dari Ketua Umum Komisariat Hukum ya, tentang peraturan dikti gitu ya, terhadap kampus, terhadap mahasiswa yang ada di kampus, tadi itu permasalahannya OKP dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang diberikan limitasi ya, keterbatasan di situ. Saya menerjemahkan kebijakan-kebijakan itu sebetulnya inline dengan menurunnya ya indeks demokrasi kita itu. Sebetulnya kebijakan itu dikenalkan atau diintroduksi atau dilakukan, kebijakan itu ditetapkan ketika Pak Nasir menjadi Menteri Ristek ya, Menteri Ristek waktu itu. Ristek apa ya? Bukan BRIN, Menteri Ristek PT ya. Nah itu. Jadi kebijakan untuk memberikan payung hukum gitu ya, peraturan kepada mahasiswa yang ada di kampus untuk tidak melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang dianggap karena isu radikal kan, kalau tidak salah seperti itu ya, radikal-radikul itu kan, karena isu radikal seperti itu, lalu mahasiswa ditengarai sebagai penyebar atau banyak yang terpapar oleh paham-paham radikal. Oleh karena itu mulai diberikan pembatasan-pembatasan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin menumbuh kembangkan radikalisme dan sebagainya. Lah itu. Jadi ini sebetulnya kebijakan yang tidak inline dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita mestinya gitu ya, tidak mengintervensi kampus. Perguruan tinggi itu adalah dunia akademis gitu kan. Dunia akademis yang di situ memang harus diberikan keleluasaan atau peluang untuk melakukan gitu kan satu kerja-kerja atau satu aktivitas yang sifatnya sangat akademis. Nah, ini yang aneh menurut saya memang sistem demokrasi justru pressure gitu ya diberikan ke kampus-kampus. Dan itu menandakan bahwa sebetulnya sistem demokrasi kita sedang tidak workable, tidak berjalan gitu karena justru tidak memberikan peluang kepada tentunya warga negara khususnya gitu ya mahasiswa yang ada di kampus yang seharusnya mereka sebagai intelektual muda itu diberikan keleluasaan untuk membaca, berikro, berkomunitas gitu ya, berdiskusi, silang pendapat di situ, berargumentasi, rebutting gitu ya, arguing, rebutting gitu di dalamnya itu. Lah ini yang tidak terjadi akhirnya. Saya bersyukur karena S1 saya di dalam negeri, S2, S3 saya di luar negeri gitu ya. Jadi saya bisa membandingkan antara bagaimana kampus di dalam negeri dan kampus di luar negeri. Tidak jauh, cuma di Australia gitu ya. Tapi saya mendapatkan satu pendidikan gitu ya, pembelajaran yang sangat bagus gitu. Bagaimana seorang promotor atau seorang profesor itu sangat perhatian kepada mahasiswanya. Kita sebagai yang dibimbing itu mentor kita itu sangat perhatian kepada kita. Jadi dialog itu dibuka sedemikian rupa gitu dan kemandirian diciptakan sehingga mahasiswa-mahasiswa tadi itu punya satu tanggung jawab yang penuh. Jadi tidak boleh ngeles gitu, kita nggak bisa aktif dan sebagainya. Jadi menurut saya dengan limitasi yang diciptakan itu kita justru ya semakin apa istilahnya itu kalau dalam ilmu politik itu
the more repressive the regime kan gitu ya, itu malahan semakin bagus gitu ya. Yang namanya civil society-nya, masyarakat itu di pressure semakin dia fight kan gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi keterbatasan yang diciptakan di kampus-kampus tidak boleh leluasa dan sebagainya justru membuat mahasiswa itu lebih banyak ikro. Jadi saya terus terang ya agak kecewa dengan himpunan mahasiswa itu. Karena apa, mahasiswa Islam ya HMI ini, karena saya itu waktu di Jember sebagai kohati sempat menjadi ketua cabang gitu kan, training saya sudah 1, 2, 3 gitu ya, tapi saya tidak pernah di Batko ataupun PB gitu. Tapi pelajaran apa yang saya memori itu adalah sebetulnya mengapa kok kita tidak fokus pada ikro dan belajar secara serius gitu. Yang belakangan ini justru demonstrasi, kok lebih ke ototnya, bukan otaknya gitu ya, yang kuatkan itu, lebih ke ototnya. Jadi demo mukul-mukul gitu, itu nggak perlu menurut saya. Meskipun ada demonya itu demo yang betul-betul substantif gitu loh, bukan menggunakan otot kan gitu. Nah, kita HMI harus mengulang kejayaan, yaitu menggunakan pemikiran-pemikiran tadi itu. Karena memang sebagai mahasiswa bukan preman kan gitu ya, diajari untuk seperti itu. Karena kalau modal kita itu waktu di mahasiswa dan masuk ke HMI gitu ya, kita belajar bagaimana tadi kan ada yang grogi, masih ikut orang tua dan sebagainya, sama. Saya tuh basic training pertama itu mau tanya saja sebentar bingung gitu ya. Gemeter sih enggak, cuman apa yang ditanya gitu. Karena apa? Ya keterbatasan ilmu pengetahuan, baru masuk langsung training kan gitu. Baru tahun pertama sudah training gitu, basic training. Jadi bisa dipahami kalau ilmunya belum luas dan sebagainya. Oleh karena itu kita kuliah. Nah, kuliah itu maksudnya itu ya supaya kita ikro. Jadi ikro terus ikro kan gitu ya. Ikro setelah penuh ikronya kita mulai kontemplasi kan gitu. Peneliti seperti itu, ikro terus kontemplasi. Ketika kontemplasi kita tuangkan dalam bentuk narasi gitu kan. Dan argumentasi kita itu argumentasi yang tidak boleh bohong, boleh salah tapi tidak boleh bohong kan gitu. Itu intelektual itu harus seperti itu. Jadi yang dilakukan sangat serius gitu, sangat serius dan punya data, punya argumentasi dan sebagainya. Lah, kalau menurut saya tidak ada masalah mau diberikan keterbatasan melalui keputusan dari Menteri Ristek waktu itu ya, masih berlangsung sampai sekarang itu Pak Nasir waktu itu. Dan waktu itu sempat kita bahas itu sebetulnya di kantor Ristek waktu itu. Dan saya termasuk yang membahas gitu dengan Pak Menteri, lalu Pak Dirjen yang jadi pembicara, jadi moderatornya. Saya masih ingat waktu itu. Nah ini yang harusnya di-create ya, diciptakan oleh mahasiswa, jangan deadlock gitu loh. Jadi harus kreatif. Apalagi sekarang kan eranya sudah digital, dibikin saja apa yang bisa dihasilkan gitu ya, sehingga entah kita share study group, kita membaca siapa membaca apa gitu ya, dari itu bacaannya lalu didiskusikan dan bisa take and give itu terjadi kan gitu. Saya dulu itu justru belajarnya tidak dengan sesama HMI, tidak di FISIP itu S1 dulu itu saya justru belajarnya dengan heterogen gitu ya, tidak dengan teman-teman FISIP yang heterogen, ada Hindu, ada Katolik, ada ini macam-macam gitu. Saya termasuk yang tidak terlalu gimana gitu ya, pelangi lah gitu. Nah, saya senang gitu waktu itu. Nah, S2 lain lagi gitu ya. S2 ada kerumitan bagi saya gitu karena adjust dengan bahasa di politik ya, ilmu politik itu bahasa Inggrisnya itu harus fasih kan gitu, karena dia bermain kata-kata. Jadi kalau menyampaikan, lalu tutorial gitu ya, lalu presentasi untuk tesisnya dan sebagainya, mau tidak mau harus lancar lah ngomongnya kan. Nah itu kita adjust gitu. Tapi saya merasakan
S3 itu alhamdulillah saya tidak punya kendala gitu. Malah alhamdulillah sangat cepat untuk kandidasi itu. Biasanya orang 2 tahun, saya bisa kurang dari 6 bulan gitu kan. Ya karena itu sudah menu saya untuk penelitian gitu. Itu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita berkreativitas dengan payung hukum yang ada itu. Tidak ada masalah menurut saya. Nah, mengenai kuota 30% ya. Kuota 30% ini apakah mempersempit atau menguatkan perempuan gitu ya. Ini saya termasuk yang juga kurang bersetuju dengan kuota-kuota seperti itu gitu ya. Saya melihat memang kita belum mencapai 30%. 20% itu kayaknya 20-21% masih maksimal kan sampai di pemilu 2019. Apakah pemilu 2024 kita akan mampu gitu ya melampaui 21%? Itu pertanyaan tersendiri. Jadi menurut saya sekarang itu pertanyaannya adalah kepada partai politik. Apakah partai politik memang berpihak kepada kaum perempuan dalam arti yang sebenarnya, bukan cuman berginju gitu ya istilahnya. Jadi seriuslah merekrut dari awal, jangan sudah deadline itu ala kadarnya, tiba pilek tiba akal kan gitu, mencari siapapun akhirnya kerabatnya sendiri yang diusung kan gitu. Nah ini yang perlu, jadi affirmative action tadi itu. Memang kalau kita melihat laporan dari BPS itu menunjukkan bahwa rentang waktu pendidikan orang Indonesia itu apalagi perempuan ya, itu masih di bawah laki-laki. Kalau rentang waktu penduduk Indonesia sebagian besar masih ada di 7,5 tahun gitu ya, katakan SMP gitu ya, 8 tahun SMP, berarti apalagi perempuannya. Ini yang harus kita pertimbangkan secara serius, kapan kuota harus dihapuskan, kapan kuota tidak kan gitu. Karena apa? Karena yang tidak beruntung dalam hal pendidikan dan ekonomi itu masih banyak penduduk kita. Jadi kalau mengharapkan perempuan masih mau terjun ke ranah politik, ya mau tidak mau kuota tadi itu masih kita pertahankan. Meskipun kita tahu tidak akan mencapai itu untuk sementara ini. Lah, yang kita harapkan adalah bagaimana mendorong agar partai-partai politik itu melakukan satu pola rekrutmen gitu ya untuk pencalekan itu secara serius. Dilakukan mulai sekarang, bahkan mulai kemarin. Segera setelah pemilu 2019 itu selesai, mestinya gitu ya, rekrutmen terhadap kader-kader yang berkualifikasi, berkualitas itu sudah dilakukan, mestinya itu. Jadi dia nanti partai, elit partai itu, pengurus partai tidak segan-segan untuk memberikan nomor urut jadi kan gitu. Meskipun dikasih nomor urut jadi nggak jadi ternyata. Ada gitu ya, perempuan dikasih nomor 1. Nggak jadi juga gitu kan. Jadi ada faktor lain yang bukan hanya karena nomor urut berarti kan itu. Ini mengenai kuota 30% ya. Tentang kohati yang responsif ya. Jadi menurut saya memang perlu ada tahapan-tahapan. Kita tidak bisa lompat ya. Dalam kaderisasi demikian juga. Jadi tahapan pertama itu kan mengapa ada basic training, baru intermediate training LK2, baru LK3 gitu ya, advanced training. Jadi sama kita juga melakukan prinsip 5 insan cita, insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yang baldatun thayyibatun, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Itu tahap-tahapnya ada. Di tahapan saya kuliah tidak mungkin gitu ya. Meskipun saya punya study group untuk belajar, yang penting saya dapat beasiswa gitu kan. Waktu itu saya dapat beasiswa P&K, saya senang bisa neraktir. Kalau ada rapelan 3 bulan, apalagi 5 bulan itu lumayan, jadi 35.000 gitu kan. Tahun segitu kan. Tahun 78, 79 itu asik banget itu 78, itu 79 ya saya masuk ya. Itu dapat beasiswa lama gitu, senang gitu. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan sebagai ilmuwan sosial itu harus kita lalui
gitu ya. Nanti di tahapan selanjutnya kontribusi. Jadi kita kontribusi lah. Responsif tadi itu mungkin kita diajari sebagai intelektual muda di kampus gitu ya, merespon antara bacaan kita gitu ya, bacaan entah dari fakultas pendidikan, fakultas fisik, fakultas kedokteran, apapun ya, itu kita kan bacaannya beda-beda. Jadi bacaan yang akademis gitu ya, lalu kita dimintakan untuk turun lah. Saya di 2 tahun pertama waktu kuliah itu sudah dipercaya oleh kampus gitu ya, bahkan di level kampusnya perguruan tinggi gitu, universitas maksud saya, bukan fakultas, itu sebagai ketua panitia Hari Kartini, satu kecil-kecilan seperti itu. Lalu dari sebagai ketua Hari Kartini itu saya harus melakukan beberapa aktivitas, tidak hanya selebrasi gitu kan, tidak hanya perayaan, tapi juga kegiatan sosial. Jadi harus menghimpun apapun untuk ke yatim piatu gitu ya, kemana lagi, lalu diliput oleh media. Itu tahun pertama itu sudah terjadi pada diri saya gitu sebagai ketua panitia, dan di situ kita memberikan sambutan, meskipun sambutannya tentulah tidak sempurna gitu ya. Namanya juga orang masih kuliah tahun pertama kan gitu. Nah itu tahapan menurut saya. Tapi di situ kelihatan siapa yang kohati, yang bakat bukan untuk seksi konsumsi kan biasanya gitu. Saya tidak pernah jadi seksi konsumsi. Saya tahu-tahu sekretaris di komisariat gitu ya. Habis sekretaris langsung lompat menjadi ketua kohati cabang kan gitu. Itu contohnya. Dan untuk ikut advance itu tidak banyak karena dites kan untuk ikut di Surabaya. Itu pun cabang cuman kebagian 2 gitu ya. Cuman dapat 2 jatahnya cabang. Saya dan ada HMI Iwan gitu kan. Jadi dites dulu, diuji gitu. Diseleksi gitu. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kita sudah diajari kontestasi kompetisi. Tapi saya alhamdulillah sejak saya gadis gitu ya, sejak saya kohati gitu ya, pertama saya tidak pernah berantem dengan perempuan. Itu watak saya dasar. Saya tidak pernah meng-create konflik dengan sesama perempuan. Kompetisi saya dengan laki-laki. Gitu. Jadi tidak pernah marahan dengan perempuan, saya tidak. Selalu membantu saya gitu. Terus misi itu saya besarkan ketika saya kuliah S2, S3 gitu. S3 yang paling menonjol, saya betul-betul siar gitu ya. Punya misi di S3 itu, saya sebagai ketua gitu ya, ketua Postgrad Student Association waktu di Australia itu, saya lakukan juga sebagai model gitu ya, bagaimana membuat PhD candidate itu cepat, tangkas gitu ya. Dan itu orang-orang non-Muslim, saya jaring juga gitu. Siar, namanya juga siar kan. Jadi saya punya visi siar itu di situ. Dan alhamdulillah saya ajari bagaimana bikin proposal untuk PhD gitu ya, dan proposalnya bagus gitu kan. Ya karena itu memang kerjaannya di LIPI kan gitu ya. Jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi tamu saya itu tidak pernah seorang, 2 orang, banyak gitu, lumayan gitu. 5 lebih, baik dari Muslim maupun non-Muslim. Jadi saya berusaha untuk sama. Waktu itu belum pakai kerudung saya gitu kan. Belum pakai kerudung. Jadi mereka bisa menerima, dan saya senang sekali bisa memberikan ilmu, share ilmu itu. Nah, saya minta kepada kohati janganlah berkompetisi sesama kohati. Itu kuncinya itu. Dengan sesama kohati kita berikan bahu-membahu, berikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kalau saya tidak sayang, diingatkan lagi, saya nggak mau datang, ngapain gitu kan? Sekarang ini contoh. Saya nggak mau, nggak punya empati saya kan gitu. Toh saya ini lagi sibuk kan gitu. Nah itu satu contoh gitu. Jadi dengan sesama perempuan kita harus punya empati tadi itu, untuk tidak istilahnya itu memotong dalam lipatan kayak apa, perempuan yang suka gitu ya. Janganlah itu. Jadi terus terang saya memang jenis kelaminnya perempuan, tapi dalam banyak hal saya itu rasional gitu ya. Saya berusaha profesional, rasional gitu, dan saya tidak suka ngerumpi panjang-panjang gitu.
Jadi waktunya itu banyak membaca saja gitu, untuk membaca, untuk meng-create sesuatu yang worth it gitu ya, yang lebih berharga dan sebagainya, itu bagus sekali. Jadi kalau kohati di NTB, saya sangat appreciate ya. NTB ini luar biasa. Daripada Jawa Timur, ini NTB luar biasa kepada saya. Jawa Timur malah enggak saya reken itu. Yang perhatian Mas Viva itu ke Jawa Timur ya Mas ya. Saya malah kalau kampung halaman saya enggak saya rawat sendiri, biasa aja lah gitu. Jadi NTB ini bagus, jadilah nanti role model kohati di NTB baik di level provinsi, kabupaten maupun kotanya itu lebih sinergis gitu ya, punya satu konsep diaplikasikan, berjejaring dan sebagainya itu. Jadi melalui itu sebetulnya kita saling memperkuat diri. Jadi kalau kita pinter diambil sendiri itu nggak jadi sumur kita. Tapi kalau ilmu itu dikasihkan gitu ya, digetok tularkan kata orang Jawa gitu, itu justru memang Tuhan mengajari seperti itu. Semakin dalam ilmu kita. Jangan pelit gitu ya. Jangan pelit punya buku, jangan pelit punya ilmu, kasih gitu. Seperti waktu kemarin kan saya diminta konsepnya, saya kasih. Saya kirim aja konsep. Meskipun untuk meng-create itu berbulan-bulan gitu, enggak cukup 1 tahun gitu ya. Kita exercise, simulasi, kita aplikasikan dan sebagainya. Tapi itulah kita tidak boleh pelit gitu ya. Ilmu kita nggak boleh pelit. Karena memang itu hukum alam ya. Semakin kita kasihkan semakin dalam. Nah, ini ya. Jadi yang terakhir adalah cabang Bima tadi, prospektif peluang perempuan. Oke, iya. Saya pikir sudah ya. Jadi merespon masalah yang ada. Jadi memang sesuai dengan levelnya lah. Kalau kita S1 gitu ya, baru masuk, mungkin 3 tahun pertama kita ya paling aktif di internal kampus gitu ya. Karena saya waktu itu ketua kohati cabang, mau tidak mau ada aktivitas di organisasi perempuan ya, kita ikut. Tapi menurut saya terlalu perempuan ya, terlalu perempuan gitu. Jadi saya kurang cocok gitu kan. Waktu saya mending ke yang lain. Dan saya memang terus terang ini cerita diri ya sebagai kohati. Saya lebih banyak teman laki-laki gitu, teman laki-laki dan lebih tua dari saya. Saya lebih senang yang lebih sudah banyak ilmunya dan sebagainya gitu. Karena itu cara kohati untuk menyerap ilmu dari HMI1 itu yang sudah senior-senior tadi itu. Saya senang gitu, yang sudah melalang buana, kita berteman di situ. Dan banyak mendapatkan ilmu gitu. Memang kecenderungan saya untuk berteman dengan lebih banyak laki-laki yang lebih senior dari saya gitu, dan di situ kita mendapatkan ilmunya. Dan kalau sudah banyak ilmunya begini, kita kasihkan ke perempuan gitu. Mungkin itu ya, kita melihat prospeknya harusnya positif. Dan kita berharap ya memang kohati ke depan ini selain merespon era new normal, era disrupsi tadi itu, harus meng-create kekhasan yang di NTB punya gitu ya. Apa yang khas NTB gitu kan? Baru nanti bisa menjadi role model untuk di nasional, khususnya untuk KAHMI yang ada di provinsi NTB ini dan kabupaten kota. Itu yang bisa disinergikan. Tadi kan Mas Viva sudah mengatakan bahwa WICI baru melantik rektor ya, Universitas Insan Cita Indonesia gitu ya. Alhamdulillah mimpi lama kita ya sebagai alumni punya kampus sendiri, kampus yang bernuansa HMI lah, bernuansa 5 insan cita sampai namanya Universitas Insan Cita gitu kan. Jadi kita betul-betul menghadirkan itu, tapi ketika dia sudah berkibar benderanya, dia harus inklusif gitu ya, tidak eksklusif, inklusif. Silahkan, ini rumah besarnya keluarga besar kita ya. Jadi rumah untuk keluarga besar alumni kita, kampus ini. Jadi mudah-mudahan nanti ini betul-betul menjadi kampus digital yang bisa membanggakan gitu ya. Dan melalui kampus ini jujur kita dorong untuk meng-create new environment ya. Budaya baru, environment baru yang jauh lebih rasional, lebih profesional gitu ya.
dengan alat ipteknya yang canggih-canggih itu dan sebagainya, kita berpikir berusaha adjust cepat gitu ya. Jadi kita sudah say goodbye dengan kultur jadul gitu ya, kultur yang tidak positif, yang tidak efektif gitu ya, yang tidak substantif. Jadi kita ubah semuanya itulah. Ini yang mungkin kita harapkan nanti itu memang betul-betul mengelola keuangan dengan transparan, mengelola apapun dengan transparan gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan gitu ya. HMI bangkit, Kahminya katanya Mas Viva sebagai koordinator presidium mengatakan bahwa Kahmi digital gitu ya. Jadi kalau Kahmi digital nanti apapun pasti ya akan berubah suasananya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih moderator. Mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua keynote speaker kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih untuk Ayunda Prof yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali untuk teman-teman yang telah bertanya. Izin Kakanda dan Ayunda Prof dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 14.42 ini Ayunda dan Kakanda. Dari tadi Adinda di WA terus sama jajaran panitia. Izin mungkin Ayunda dan Kakanda sebelum kita tutup sedikit closing statement maksudnya Yuda. Dari Kakanda dan Ayunda sedikit saja untuk dan juga nasihat apa ya? Kata-kata semangat untuk adik-adik peserta LKK. Ya, silakan. Oke. Ya, waktu. Yang tua dulu ya, Adinda. Yang tua dulu. Dipersilakan Kakanda. Silakan Prof, silakan. Untuk LKK di Mataram ya ini ya. Di Mataram, pesan saya kepada adik-adik, kalian boleh ada di NTB. Tapi cobalah menganalogikan diri Anda tidak di ETB. Jadi Anda sudah jauh lebih maju dari apa yang ada saat ini. Karena memang mimpi besar itu kita butuhkan untuk mengenergizer gitu ya, mendorong kita berpikir melampaui batasnya. Karena yang akan kita capai pasti tidak akan di situ, pasti ada di bawah itu gitu. Oleh karena itu kita gantungkan cita-cita setinggi langit gitu ya. Apa yang hendak kita lakukan, langkahkan itu betul-betul langkah yang jitu gitu ya. Dan saya senang selama saya bisa membantu dengan konsep-konsep, saya akan berikan konsep-konsep itu untuk diaplikasikan oleh NTB. Tentu NTB harus Kahmi NTB ini ya, HMI NTB ini berpihak kepada masyarakat lokal gitu ya, untuk mensejahterakan mereka. Nah, konsep-konsep yang saya bangun itu memang antara lain tidak hanya bagaimana membangun dignity masyarakat lokal, tapi juga ekonominya gitu ya, lalu juga pemerintahan desanya gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan ada inovasi-inovasi yang programnya nanti itu diharapkan sangat bermanfaat untuk masyarakat di aras paling bawah. Mungkin itu yang bisa saya titipkan. Semoga kerja-kerja konkret ya, hasil dari akumulasi konsep-konsep itu bisa diaplikasikan di NTB pertama kali. Jadi tidak di Jawa Timur, tapi di NTB. Gitu. Meskipun saya orang Jawa Timur kan gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, insya Allah. Jadi saya tidak lip service, tapi insya Allah itu bisa diaplikasikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada Waalaikumsalam keluar warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda Prof. Disilahkan untuk Kakanda Koordinator Presidium Majelis Nasional, Kakanda Pipa Yoga Mauladi. Disilahkan. Ya, terima kasih. Kata sedikit saja dan kata-kata semangat untuk adik-adik peserta LKK. Ya, terima kasih kepada Mas Didi, Prof. Siti Yuhro, Mas Zaki, dan seluruh pengurus Kahmi, HMI, Kohati, Forhati, peserta LKK seluruhnya. Jadi kita ini adalah keluarga besar HMI yang dididik
dalam satu nafas perjuangan, mempunyai nilai-nilai perjuangan yang sama, Anda semuanya akan berproses di HMI, akan mengalami proses spiritualitas, proses intelektualitas, dan penempaan diri yang sangat luar biasa. Jangan sia-siakan hidup dan waktumu ketika Anda semuanya masuk di HMI dan di Kohati, karena setiap nafas Anda itu adalah berorientasi kepada perkaderan. Perkaderan itu bisa berkualitas tergantung kepada kedalaman makna kita yang akan kita lalui, yang Anda lalui di dalam proses perjalanan di HMI dan di Kohati. Teruslah semangat untuk membaca buku, untuk berdiskusi, untuk menulis, berdebat, dan mengeluarkan ide-ide kreatif dalam rangka mencipta, mengabdi, dan semuanya tidak akan Anda rasakan pada saat ini, tetapi setelah Anda tidak di HMI, pasti akan Anda rasakan semuanya. Hidup di HMI hanya sementara, sama saja kita hidup di dunia hanya sementara. Hidup di HMI sementara, tidak abadi. Setelah Anda tidak di HMI, Anda harus masuk KAHMI. Nah, gitu. Mau tidak mau. Dan kalau sudah di KAHMI, harus membantu adik-adik HMI. Jadi proses seperti itu akan terus berjalan dan kita akan optimis untuk selalu memproduksi seorang kader Muslim intelektual profesional sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tantangan zaman, dan dapat memandu perubahan zaman. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai yakusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan tepuk tangan yang sangat meriah tentunya ya. Dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada kedua narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Kakanda Haji Pipa Yoga Mauladi MSI selaku Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI dan juga Ayunda Profesor Siti Zuhro MA yang sangat the best sekali ya, patut untuk dijadikan panutan untuk perempuan-perempuan dan peserta LKK pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ayunda dan Kakanda yang sudah berkesempatan hadir untuk mengisi agenda pembukaan latihan khusus Kohati yang dirangkaikan dengan silaturahmi HMI KAHMI. Adinda ucapkan terima kasih selaku moderator beserta jajaran panitia LKK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Sehat selalu Kakanda dan Ayunda. Terima kasih. Terima kasih. Saya selalu Mas Didi, Mas Zaki, moderator, siapa namanya ini, dan semua adik-adik HMI. Mas Viva. Terima kasih Prof. Siti. Kita rapat nanti malam, Mas. Ya, nanti malam kita bertemu di udara lagi. Iya, oke. Gitu ya Mas. Belum makan siang ini Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.